Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang interupsi pada microcontroller Tiva G-Series. Pada video sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang pendekatan yang dilakukan di dalam proses input-output sinkronisasi, yaitu dalam topik serial interfacing. Di sana terdapat 3 pendekatan, yaitu blind cycle, kemudian busy wait, lalu ada interrupt. Nah, untuk kali ini kita akan membahas konsep interrupt lebih jauh lagi. Secara definisi, interrupt itu merupakan the automatic transfer of software execution in response to a hardware event trigger that is asynchronous with current software execution. Artinya di sini, interupsi itu merupakan eksekusi transfer otomatis dari software dalam merespon hardware. Merespon event hardware ya, yang asinkron, yang tidak sinkron dengan eksekusi perangkat lunak yang saat ini sedang terjadi. Misalkan di situ, ketika misalkan microcontroller terkoneksi dengan sebuah device ya, external device seperti keyboard, printer, ya. Kemudian internal event, misalkan sebuah kejadian opcode fault, kesalahan pada opcode-nya atau listing programnya ya. Kemudian periodic timer. Nah, itu akan menyebabkan interrupt. Nah, interrupt ini terjadi occurs when the hardware needs or can service. Jadi interrupt ini terjadi ketika perangkat keras itu sedang membutuhkan untuk dapat segera dilayani dalam proses kondisi transisi. Nah, coba kita lihat di sini processing dari interrupt. Di situ ada hardware dalam kondisi busy, down, busy. Ya. Di sini kita lihat bahwa ketika hardware itu dari kondisi busy ke down, itu berarti hardware sedang membutuhkan sebuah service. Nah, ketika kondisi busy, otomatis hardware itu akan melakukan sebuah main thread, mengeksekusi sebuah task, yaitu di dalam main thread atau program utama. Ya. Nah, proses terjadinya interupsi itu ketika kondisi busy ini beralih ke dalam kondisi down. Ya. Berarti ketika beralih dari busy ke down, artinya dia membutuhkan sebuah interupsi, terjadinya interupsi. Nah, maka dari itu ketika terjadi interupsi ini, main program itu akan melakukan save execution state. Kondisi yang terakhir kali dilakukan, dia akan disimpan sementara ya, kondisinya akan disimpan sementara untuk menjalankan ISR provide service. ISR ini adalah interrupt service routine. Nah, kemudian setelah yang warna kuning ini, setelah selesai ISR itu melaksanakan tugasnya, maka dia akan kembali ke kondisi eksekusi terakhir tadi. Ya.
ke eksekusi terakhirnya tadi untuk menjalankan program utamanya. Dan begitu seterusnya, interrupt processing. Nah, pemahaman konsep dari interrupt ini mari kita coba kita bahas dengan misalkan di sini dengan sebuah pendekatan ya, pendekatan contoh. Misalkan di sini saya mempunyai 2 tugas. Ya. Dua tugas di mana saya melakukan pendekatan busy wait. Ya, pendekatan busy wait. Ini 2 tugas ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya. Ini tugas 1. Lalu di sini ada lagi ini tugas 2. Lalu di sini setelah tugas 2 ada tugas lain yang harus diselesaikan. Nah, di dalam proses busy wait ini saya contohkan dulu proses interrupt juga ya, tetapi dengan pendekatan busy wait yang sudah sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, pada proses busy wait ini ya, di sini ini yes ya. Ketika sebuah task, pertama task 1. Task 1 akan dikerjakan di dalam busy wait, konsep pendekatan busy wait. Ketika tidak ada interrupt ya. Di sini dia akan melakukan pull terus berputar-putar di sini. Nah, ketika terjadi sebuah interrupt di sini dengan pendekatan busy wait, maka task 1 ini akan dieksekusi. Dengan pendekatan busy wait ini tentu model seperti ini akan sangat lama ya, karena di sini dilakukan secara sekuen, bergantian. Ya. Karena kenapa? Ya, ketika terjadi interrupt di sini, maka dia akan task, terjadi tugas eksekusi. Nah, selama task ini belum selesai, maka tugas 2 tidak akan dilaksanakan. Itu kalau pendekatan busy wait. Nah, cara tercanggihnya yaitu dengan metode interrupt. Nah, artinya apa di sini? Kalau dengan cara busy wait ini tentu kalau tugasnya banyak sampai 3 misalkan ya, tentu akan boros terhadap waktu ya, akan boros terhadap resource-nya. Karena di sini harus diselesaikan. Nah, bagaimana kalau task 1 ini tidak pernah selesai? Ya kan? Permasalahannya di situ. Kalau task 1 itu terjadi error, otomatis task 2 tidak akan pernah dijalankan. Nah, cara lainnya yaitu dengan cara interrupt. Yaitu di sana interruptnya yaitu interrupt 1. Interrupt 1 berarti ketika terjadi interrupt di proses task tugas 1, maka dia akan melaksanakan tugas 1, mengeksekusi tugas 1. Setelah tugas 1 ini selesai, dia akan kembali ke return from interrupt. Ya. Jadi dia akan kembali ke
proses main programnya. Ini ada lagi interrupt kedua. Nah, jadi dengan cara interrupt seperti ini dimungkinkan tugasnya task 2 ya, ini akan kemudian return from interrupt. Nah, dengan cara interrupt seperti ini dimungkinkan masing-masing tugas ini dapat dieksekusi secara bersamaan. Kemungkinan dapat dieksekusi secara bersamaan. Ya. Karena dengan model seperti ini, ketika terjadi interrupt di task 1, maka task 1 ini akan dieksekusi. Ya, dieksekusi. Tanpa harus menyelesaikan tugas task 1, dia juga dapat mengeksekusi tugas yang selanjutnya. Ini konsep dasar interrupt. Di dalam ARM Cortex-M interrupt, yaitu setiap sumber interupsi itu berpotensi memiliki bit ARM terpisah. Jadi di sana bit ARM ini yaitu menetapkan perangkat yang ingin menerima interupsi, kemudian menonaktifkan perangkat dari interupsi yang tidak diizinkan. Nah, lalu di situ ada setiap sumber interupsi itu akan berpotensi memiliki bit flag terpisah. Ya, perangkat keras hardware yang menentukan flag atau tanda di sini ketika ingin meminta interupsi, kemudian perangkat lunak membersihkan flag tersebut di ESR untuk menandakan bahwa software sedang memproses permintaan. Dengan interupsi ini berarti interupsi ini akan mengaktifkan sebuah kondisi di prosesor, di microcontrollernya. Kalau dia interupsi itu global, memungkinkan bit I dalam register Prisma, ya. Kemudian level prioritasnya yaitu base primas tadi dari interupsi yang diizinkan, di mana ketika bernilai 0 dalam base pre-nya itu maka semuanya akan diizinkan posisinya. Nah, di sini kondisi-kondisi interrupt, ya, supaya setup dalam men-setting interrupt itu yang perlu dilakukan kondisi-kondisinya ya. Kondisi ketika interrupt itu terjadi yang perlu diperhatikan di sini adalah ARM device. ARM device ini berkaitan dengan microcontroller. Nah, adanya sebuah microcontroller ARM yang terkoneksi dengan device, di mana nama interrupt di dalam ARM ini ya, DIVA itu adalah NVIC. Nah, ini interruptnya. Yang pertama, bit control untuk setiap sumber yang mungkin diatur ARM itu ya. Kemudian enable, interupsi yang diaktifkan secara global, I sama dengan 0 dalam primas ya. Kemudian ada level, di situ level interrupt harus kurang dari base pre. Lalu ada trigger, tindakan perangkat keras ya, atau event tadi ya, dalam menetapkan sumber flag khusus. Di sini interupsi akan terjadi penunjaan jika trigger atau eventnya itu diatur, tetapi kondisi state yang lainnya itu tidak dalam kondisi true. Artinya interupsi ini akan terjadi penundaan ketika di sininya false. Jadi interupsi ini akan dilayani ketika registernya di sini itu
memiliki kondisi true. Itu ya. Lalu perlu adanya interupsi acknowledge, yaitu dengan memberikan sebuah trigger flag, ya, menghapus trigger flag atau akan terjadi interupsi terus menerus dengan penghapusan trigger flag. Makanya di sini harus ada acknowledge di setiap address yang digunakan di dalam untuk memicu interrupt. Ketika flag-nya ini terhapus semua, maka interrupt ini akan terjadi secara terus-menerus. Nah, kita lihat di sini interupsi latensi pada bagian tile chaining. Nah, sebelum kita ke sini, kita lebih ke contoh dulu ya. Kita lihat contoh dari interrupt. Nah, di sini diberikan sebuah contoh interupsi, ya, untuk mensimulasikan interrupt. Ya, contoh interupsi dari cara kerja mailbox. Nah, di sini cara kerja skema dari mailbox atau kotak surat. Nah, jadi prosesnya di sini, ya, dalam program utamanya, sebelum ada data input sebuah interrupt, data input di sini, data input di sini yang berupa hexa ini merupakan sebuah interupsi. Kalau ada data masuk ke dalam mikroprosesor ataupun MCU. Nah, ketika sebelum ada data masuk, maka program utama dia akan berjalan. Program utama yang dijalankan ini per blok ya. Saya beri tanda A, C, D, kemudian proses B ini adalah proses interrupt. Ya. Ketika program utama ini berjalan sebelum adanya interupsi dari input data ini, ya, dari input data ini, maka si program utama dia akan terus berjalan. Main program, ya, perhitungan dalam memproses A, dia akan memproses perhitungan lain, umpamanya memproses terus mengecek ya. Kemudian dia akan melihat kondisi statusnya. Status dari mailbox. Kalau dia status mailboxnya itu kosong, maka dia akan terus melakukan perhitungan seperti ini. Artinya apa? Dia terus mengecek. Nah, lalu ketika dia diberikan sebuah input dari external device, nah, misalkan di sini kita masukkan digit hexa FF00 misalkan, kita beri data input, ya, kita klik data input. Nah, di sini akan terjadi proses input. Nah, ketika terjadi proses input tadi, maka statusnya masih kosong. Ya. Kita ulangi lagi biar nampak. Ketika terjadi data input, kita masukkan. Nah, itu akan muncul pemicu seperti ini. Di sini pemicu, maka dia akan mengeksekusi B. ISR ini akan tereksekusi. Baca data dari input, ya. Baca data dari input, kemudian mailbox data status penuh, ya, makanya statusnya tadi akan berubah, ya. Statusnya di sini baca data input B mulai awal, kemudian full, ya, mailbox data status penuh. Nah, baru setelah itu full ini kembali dari interrupt, melihat cek kondisi ini, karena kondisinya penuh, maka dia akan memproses
mailbox-nya untuk dikembalikan ke nilai kosong. Nah, statusnya di sini kosong. Setelah terjadi penuh di interrupt, penuh dikembalikan lagi dari interrupt ke main program, statusnya akan menjadi kosong. Jadi dengan menggunakan tool ini akan mendemokan bahwa selama eksekusi proses di blok A itu mailbox dalam kondisi kosong. Ketika main programnya ini berjalan kembali, terjadi looping ini, berarti proses ini mailbox di sini itu artinya kondisi kosong sebelum adanya input pemicu dari luar data input. Nah, ini pemrosesan interrupt. Nanti simulasi ini bisa Anda lihat secara daring. Untuk sementara ini belum bisa di online kan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam kasus interrupt latensi. Tile chaining. Nah, di dalam tile chaining, dalam contoh ini, dua interupsi terjadi secara bersamaan. Ya, interupsi di sini ada IRQ1, terus kemudian ada IRQ2. Ya, ini ya, dan ini. Nah, pada kebanyakan prosesor, tipikal prosesor, pada kebanyakan prosesor, penanganan interupsi itu cukup sederhana. Nah, dan setiap interupsi itu akan memulai proses push processor state, kemudian run ISR, ya. Di sini push dimulai dengan push, ya. Processor state, kemudian run ISR, menjalankan ISR, lalu pop prosesor. Ini untuk kebanyakan prosesor, tipikal dari prosesor, kebanyakan prosesor. Nah, dalam model tile chaining yang diterapkan di dalam Cortex M4 atau Tiva J seri ini, di dalam menghandle sebuah interrupt, ini agak berbeda dari tipikal prosesor. Di sini karena IRQ1 ini memiliki prioritas yang tertinggi, itu akan menyebabkan NVIC yaitu interrupt, ya, interrupt internal dalam Tiva J seri, NVIC, yang menyebabkan interrupt itu terjadi. Nah, karena IRQ1 ini memiliki prioritas yang tinggi, maka NVIC ini menyebabkan CPU untuk menjalankan terlebih dahulu. Ya, maka siapa yang memiliki prioritas pertama, maka NVIC ini akan menjalankan interrupt yang terlebih dahulu. Nah, ketika interrupt handler atau ISR, ya, untuk menghandle interrupt itu, ya, setelah interrupt itu pertama selesai, nah, model tile chaining, maka NVIC itu melihat interrupt tertunda kedua. Adakah ISR yang tertunda di sini? Ya kan, seperti tadi yang sebelumnya saya ulas tadi, secara umum tipikal prosesor itu dilakukan secara push ISR1 sampai selesai, kemudian pop, kemudian push ISR kedua, pop. Nah, tapi di dalam Cortex M prosesor ini dapat
dijalankan hampir menggunakan dengan metode tail chaining atau interupsi latensi. Nah, dengan seperti ini dia akan melihat interupsi tertunda kedua dan menjalankan ISR tersebut. Apakah di sini akan ada ISR yang tertunda, maka dia akan dijalankan. Nah, oke ya. Baru diakhiri dengan pub. Ini proses dari tail chaining. Nah, di mana push itu 12 cycle, tail chainingnya ada 6 cycle. Nah, ini. Oke. Kita lanjut ke preemption. Di dalam contoh preemption, prosesor sedang dalam proses mengeluarkan status prosesor dari stack untuk ISR pertama ketika ISR kedua terjadi. Ini ya. Prosesornya. Jadi status prosesornya setelah pop itu tidak akan push, tetapi ada sebuah berusaha untuk mengeluarkan status prosesor tersebut dari stack untuk ISR pertamanya ya. Ketika ISR ini kedua ini akan terjadi. Nah, pada sebagian besar prosesor, pengontrol interrupt ini akan menyelesaikan proses sebelum memulai seluruh proses push ISR pop. Ya, di dalam tipikal ini dia akan menyelesaikan dulu mulai dari proses push ISR kemudian ke pop lagi sebelum ISR berikutnya dijalankan. Di dalam NVIC TIVA ya, di dalam TIVA ini dan NVIC atau interruptnya TIVA itu mampu menghentikan pop. Jadi pop ini belum selesai, yang seharusnya misalkan ada 18 cycle misalkan ya, itu akan terpotong sebelum selesai. Itu akan dapat dihentikan. Ini kelebihan dari Cortex M4. Kemudian akan mengembalikan pointernya, stack pointer ke lokasi yang tepat dalam tail chain untuk dimasukkan ke ISR berikutnya dengan hanya tail chain-nya 6 cycle. Nah, ini yang menjadi keuntungan ketika kita menggunakan Cortex M4 ini. Tuh. Jadi ada proses di sini yang bisa memotong kondisi ISR tidak sampai selesai, kemudian di eksekusi ISR berikutnya. Interrupt latency late arrival. Dalam contoh ini, interupsi prioritas yang lebih tinggi itu akan telah tiba tepat setelah prioritas yang lebih rendah. Ya, kita lihat ini. Prioritas pertama lebih tinggi, prioritas kedua yang lebih rendah. Nah, proses kedatangannya. Tuh. Nah, prosesnya. Nah, pada sebagian prosesor itu akan pengontrol interupsi itu cukup
cerdas untuk mengenali kedatangan sebuah keterlambatan proses dari interupsi. Nah, keterlambatan. Makanya di sini ada push 2 kali, ESR, push ESR. Ini tipikal prosesor ketika terlambat melakukan interupsi. Nah, di dalam TIFA ini akan mengambil satu langkah lebih jauh dia. Satu push ya, dengan menggunakan proses push 1 kali, yaitu dapat mengeksekusi 2 ISR, 2 interupsi sekaligus dengan menghemat menggunakan tail chaining sebesar 6 cycle. Nah, ini kelebihan dari Cortex-M. Nah, ini register-register ya. Di situ ada register kontrol BISPRI, fault mask, pre-mask, PSR. PSR program status register, di mana pre-mask, fault mask itu exception mask register, kontrol itu control register. Kelimanya ini merupakan spesial register. Ada stack pointer yang seharusnya di push untuk memulai. Nah, ini ada register-register SP R13 refer to PSP and MSP. We will use just the MSP. Kita hanya menggunakan MSP. Dan ini ada register-register R0, 3, R4, R11, R14, R15 yang perlu di sini, yang penting. Register yang digunakan di dalam interrupt. Priority mask register. Nah, di sini interrupt ini akan disable jika I sama dengan 1. CPSID I disable. D CPSID interrupt disable nilai I itu sama dengan 1. Kemudian kalau ini enable interrupt itu diaktifkan enable, maka CPSIE nya itu sama dengan 0 ya, pada primas bit assignment-nya. Program status register. Nih, ada alamatnya 289 sampai 31, 27, 24. Nah, ada sepanjang 32 bit. Letak labelnya. Ini program interrupt program status register IPSR, bitnya 31, 9 itu receivers dilayani, bit 8 0 ESR number ya, ini bisa dilihat. Jadi ini sebagai patokan, nilai-nilai ini sebagai patokan supaya interrupt itu aktifnya dalam kondisi seperti apa. Nah, lalu kita masuk ke dalam interrupt context switch. Di dalam context switch ya, interrupt context switch ini adalah proses switching ya, dari main program berpindah ke ISR, eksekusi ISR ya. Di sini misalkan saya punya main program, main, kemudian ini proses, nah, dan ini interrupt.
return from interrupt. Nah, konteks switch ini proses yang dilakukan bagaimana terjadinya switching dari main program, istilahnya yaitu istilah interrupt context switch ini, yaitu bagaimana terjadinya proses dari main program ini ke proses interrupt, itu diberi istilah context switch. Nah, before interrupt, sebelum terjadi interrupt, pada RAM ini pada stack penumpukannya itu adalah MSB dengan nilai I itu 0, IPSR itu 0, base bridge-nya 0. Nah, proses yang harus dilakukan di dalam context switch, kita langsung ke contoh. Nah, kita sebelum ke contoh. Nah, proses di dalam eksekusi program utama itu yang pertama yaitu untuk mengeksekusi context switch tadi harus menunda program utama. Eksekusi program utama ini harus ditunda terlebih dahulu. Yang pertama, ya, instruksi yang sedang berjalan diakhiri. Artinya instruksi yang program utama, ya, pada program utama yang sedang berjalan itu akan diakhiri dan prosesnya akan di-save sementara, disimpan sementara dalam register. Ya. Kemudian selanjutnya adalah suspend atau menunda eksekusi dan mempush 8 register, ya, R0, R3, L12, LR, PC, PSR ke dalam stack. Ya tadi ya, mempush semuanya ini R0, R1, 2, 3, RLC, PCSR ini ke dalam stack MSB. Ya. Register ini dimasukkan dalam stack MSB. Ini sebelum terjadi stack kosong kan. Setelah itu akan terjadi push register. Push register berarti register yang ini R0 dan sampai PSR ini dimasukkan ke dalam stack. Nah, kemudian nilai LR, register LR itu diatur ke alamat FFFF9. Artinya FFFF9 ini dia mengindikasikan bahwa nanti pada alamat ini akan kembali dari interrupt. Ya. Setelah proses interrupt selesai, dia akan kembali ke main program. Tuh, setting seperti ini. Yang keempat adalah IPSR. Register IPSR itu diatur ke nomor interrupt yang akan diberlakukan. Ya. Set IPSR misalkan 18. Nah, untuk ini karena interrupt number-nya 18 correspond to GPIO port C, maka ya IPSR-nya ke 18. Ya, set LR ke nilai itu tadi. Ya, itu. Kemudian akan mengatur PC program counter ke ISR address. Ya. PC ini akan diatur ke ISR address dengan melihat vector address for GPIO port C. Lalu setelah hal ini dilakukan, maka bisalah switch ya berpindah ke proses ISR-nya. Proses ISR untuk menjalankan tugas pada interrupt. Nah, ketika mengeksekusi ISR ini, yang terjadi adalah clear semua flag yang meminta interupsi di dalam register. Kemudian melakukan operasi yang diperlukan. Jadi melakukan operasi di dalam ISR itu. Lalu
akan berkomunikasi menggunakan variabel global. Nah, misalkan di sini main program, ini ada proses program utama yang terus berjalan. Nah, terjadi proses switch ke ISR, berarti yang dilakukan adalah poin 1. Ya. Nah, ketika mengeksekusi ISR, maka yang dilakukan adalah poin 2. Clear semua flag yang meminta interupsi. Jadi menghapus semua flag tanda yang meminta interupsi, karena ISR yang pertama ini akan dijalankan untuk menjalankan tugas, melakukan operasi yang diperlukan, menjalankan tugas yaitu. Nah, selama ISR ini berlangsung, itu harus ada variabel global untuk melakukan komunikasi. Nah, ini variabel global dari main program ke interrupt ISR, layanan ISR interupsi. Hal ini supaya nanti ketahuan apakah ISR ini sudah selesai atau tidak dengan variabel global ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, barulah dieksekusi pada poin 3, yaitu program utama dilanjutkan ketika ISR mengeksekusi BXLR dengan menarik 8 register dari stack, yaitu 8 register tadi ditarik, ya, dipopkan, ya, berarti sudah layak untuk kembali ke main program. Nah, coba kita pahami hal ini, proses interupsi ini dengan menggunakan contoh simulasi. Nah, kita awali di sini. Klik tombol mulai untuk menjalankan context switch dengan mempush current register ke dalam stack. Nah, ada 8 register, ya. 8 register dimasukkan ke dalam stack RAM, ya, stack RAM dengan metode MSP tadi. Nah, kemudian klik lanjut. Ini klik lanjut untuk men-set PC berisi alamat 0x0003C sesuai dengan permintaan ini. Nah, ini tergantung dari alamat yang akan kita setting, alamat yang akan kita gunakan, port mana yang akan kita gunakan untuk terjadinya interrupt. Program counternya itu ada di mana. Nah, yang terjadi adalah program counter akan mengisi register. Di register ini akan diisi program counter. Baru dilanjutkan, klik lanjut untuk men-set IPSR ke 15. Nah, di sini sudah ditentukan 15. Ketika di set IPSR 15, klik lanjut, maka nilai IPSR-nya akan berubah 15. Nah, ini mode treat-nya, context switch, artinya ini dari mode main program ini akan terjadi peralihan ke mode handler atau ISR-nya, interrupt-nya. Ini mode treat, yaitu mode main program, ini mode ISR-nya. Ya. Nah, klik lanjut untuk men-set ISR. Langkah keempat, yaitu context switch langkah keempat, itu men-set LR, register LR ke F9 supaya nantinya dapat kembali lagi ke main program. Nah, set register ke LR9, mode handler. Dari sini sudah selesai, artinya di sini setelah terjadi context switch 4 langkah ini, berarti mode ini sudah beralih ke dalam mode ISR. Ya. Setelah ISR ini dieksekusi selesai, maka dia akan kembali. Nah, dengan mempop up registernya tadi, kembali ke register. Nah, dalam proses ini dia sudah kembali ke melanjutkan
tugas pada main program. Nah, ini cara mudah untuk memahami dari konteks switch. Nah, saya rasa itu tadi materi kita, bahasan kita hari ini, yaitu tentang interrupt pada Tiva C-Series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.